Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Ya cepatlah bang, bangun ya. Kita nggak ada duit ini nggak bisa pindah. Puluhan rumah di pesisir barat rusak diterjang ombak tinggi dampak abrasi pantai. Seorang warga di Bandar Lampung terluka hingga dibawa ke rumah sakit akibat terserempet peluru nyasar. Sempat buron, seorang caleg ditangkap karena jadi terpidana kasus politik uang pada pemilu 2024. Seorang buronan terpidana kasus politik uang atau money politik pada pemilu 2024 lalu ditangkap di rumahnya di Desa Candimas, Kota Bumi, Abung Selatan, Lampung Utara. Terpidana bernama Rina Agustina, seorang caleg dari Partai Buruh. Awal penggerebekan sempat terjadi cekcok antara petugas dengan keluarga terpidana yang berpura-pura menyatakan Rina tidak ada di rumah. Petugas yang tidak mempercayainya kemudian menggeledah dalam rumah dan hasilnya menemukan Rina Agustina bersembunyi di dalam gudang. Rina Agustina divonis hukuman 1 bulan penjara dan denda 5 juta rupiah karena terbukti melakukan politik uang di tempat ibadah. Namun setelah vonis, Rina justru kabur dan ditetapkan sebagai buronan. Selanjutnya kita langsung bawa ke rutan untuk dilakukan eksekusi. Adapun eksekusi tersebut berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang bersangkutan menjalani hukuman selama 1 bulan dan denda sebesar 5 juta rupiah. Apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 bulan. Ini terkait yang kampanye di masjid itu ya? Ya, betul sekali. Yang kemarin pada saat pemilu 2024 kemarin itu masuk laporan ke kita, ke Sentra Gakumdu terkait pelanggaran yang dilakukan Bu Rina dalam tahapan kampanye. Pelanggaran yang seperti apa, Pak? Pada saat itu beliau itu melanggar ketentuan kampanye terkait kampanye di rumah ibadah. Sehingga pada saat itu teman-teman kepolisian kejaksaan bersama kita, tim Sentra Gakumdu, itu akhirnya menetapkan beliau menjadi pelaku ya, terpidana itu. Pasal 521 junto pasal 280 di Undang-Undang 7 2017. Pada pemilu lalu, Rina Agustina gagal duduk di kursi parlemen DPRD Lampung Utara. Setelah ditangkap, Rina Agustina kemudian ditahan di Rutan Kota Bumi, Lampung Utara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Sebanyak 385 personel Polri disiagakan untuk pengamanan Pilkada serentak November 2024 Lampung Selatan. Pada Senin pagi, seluruh personel diperiksa kesiapannya sekaligus peralatan penunjangnya di lapangan Raden Intan, Kecamatan Kalianda. Selain personel, juga disiapkan 80 motor, 25 mobil, alat komunikasi, senjata api, dan peralatan lainnya. Dengan semua persiapan ini, aparat keamanan diharapkan bisa menjaga pelaksanaan semua tahapan pilkada serentak berjalan lancar dan aman. Selain Polri, personel keamanan juga dibantu TNI, Satpol PP, dan Linmas. Masyarakat juga diharapkan ikut membantu menjaga keamanan demi lancarnya pesta demokrasi 5 tahunan ini.
dari hasil pengecekan, sementara kondisi seluruh kendaraan, baik roda 2, ya, roda 4 maupun kendaraan rantis lainnya, alhamdulillah secara umum kondisi siap, ya, siap operasional, siap untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan tahapan Pilkada tahun 2024. Kita akan mempergunakan kekuatan 2/3 kekuatan personil Polres, ya, yang dilibatkan, nanti juga dibantu dengan stakeholder yang lain dari TNI, ya, kemudian juga Satpol PP, Linmas, ya, dalam pengamanan seluruh rangkaian kegiatan, khususnya pada saat hari H pemungutan suara, ya, Pilkada. Namun secara umum, ya, kita sudah mempersiapkan baik kuat personil maupun seluruh pasukan yang ada di Polres dan Polsek. Pilkada serentak digelar 27 November akhir tahun ini. Selain pemilihan gubernur, ada 8 daerah di Lampung yang akan melaksanakan pilkada, yakni Bandar Lampung, Metro, Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Timur, Pesawaran, Waikanan, dan Pesisir Barat. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kasus korupsi di pemerintahan seakan tak ada habisnya. Yang terbaru, mantan Sekretaris Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Metro dituntut 1 tahun 4 bulan penjara karena kasus proyek instalasi pembuangan air limbah atau IPAL senilai lebih dari 300 juta rupiah. Terdakwa Ferdi Marzuli dinyatakan korupsi proyek tahun 2021 ini oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Senin siang. Selain hukuman penjara, terdakwa juga dituntut hukuman denda 50 juta rupiah. Modus terdakwa adalah menggelembungkan anggaran untuk belanja material dan membuat laporan penerimaan upah fiktif. Terdakwa dianggap menyalahgunakan jabatannya sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar 50 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. 5. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai 114 untuk telah Undang-Undang Perkara 6 menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 10.000 rupiah. Kami akan melakukan pembelaan, melakukan pledoi secara tertulis. Ya, nanti akan kita pengajuan permohonan bebas atau diringankan, itu nanti pertimbangan. Jadi memang dari hasil dari BPK kemarin aja kan sudah bisa dilihat bahwa dia tidak menerima uang dan lain-lain. Artinya memang kerugian negara itu yang semestinya tidak pada dirinya, untuk dijatuhkan hukuman pembayaran kerugian negara. Sebab apa? Benar-benar dia tidak terima uang. Sementara yang melakukan markup dan lain-lain itu adalah KSM. Kasus ini juga diketahui menyeret 2 terdakwa lain, yakni 2 warga dari Kecamatan Metro Timur. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. 3 bulan.